Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4, di mana nanti di pertemuan 4 ini akan membahas tentang SIM berbasis komputer atau biasa dikenal dengan CBIS atau Computer Based Information System. Di materi-materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang sistem, apa itu sistem, kemudian kita sudah membahas tentang konsep dasar informasi, kita juga sudah membahas tentang manajemen dan organisasi. Nah, di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang SIM berbasis komputer. Nah, yang pertama seperti biasa kita akan membahas dulu tentang apa sih itu definisi dari SIM. Di sini ada dua definisi ya. Ada menurut Gordon B. Davis dan definisi yang kedua itu SIM menurut George M. Scott. Kalau menurut Gordon B. Davis di sini mengatakan bahwa SIM adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Kalau George M. Scott di sini mengatakan SIM itu adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Jadi dari definisi ini, dari kedua definisi ini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya SIM adalah sistem di mana semua elemen atau komponen ataupun bagian saling terkait sehingga menghasilkan sebuah informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Itu definisi dari SIM ya. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi pengembangan SIM? Ada banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SIM gitu ya. Di suatu perusahaan itu butuh yang namanya pengembangan sistem informasi manajemen yang berbasis komputer. Nah, bisa dilihat dari faktor yang pertama, kebutuhan ya. Semakin besar suatu perusahaan atau organisasi, biasanya kebutuhan atau pekerjaannya itu semakin kompleks, maka ya sudah otomatis kemudian dibutuhkan yang namanya pengembangan SIM. Kemudian bisa juga dilihat dari kompetitor, apalagi di era digital seperti saat ini gitu ya. Semuanya serba komputer, semuanya serba digital gitu. Kalau kita kemudian tidak mengambil langkah cepat untuk melakukan pengembangan SIM ya kita bisa kalah dengan kompetitor kita gitu ya. Kemudian bisa juga dilihat dari faktor manusianya. Paling sekarang kan sudah banyak ya orang-orang yang ahli di bidang IT atau di bidang komputer dan sebagainya. Bisa dilihat dari banyak faktor ya. Kemudian apa sih unsur-unsur yang terdapat di dalam SIM yang berbasis komputer? Ada beberapa unsur. Yang pertama ada manusia, personilnya. Manusia ini atau personil ini baik terdiri dari user ya, baik dari si pemakainya nanti, pemakai akhir, ataupun orang-orang yang kemudian nantinya adalah orang-orang yang ahli yang kemudian bertugas untuk melakukan pengembangan SIM berbasis komputer ini. Ya. Kemudian yang kedua ada perangkat keras atau hardware-nya, sudah otomatis ya, karena kan pemanfaatan teknologi komputer maka ada hardware-nya berupa PC, printer dan sebagainya, alat-alat keras pendukung lainnya gitu ya. Kemudian dari perangkat lunak atau software-nya, unsur berikutnya ada data ya, karena di dalam SIM berbasis komputer itu sudah otomatis ada proses input, proses, kemudian ada output, kemudian ada yang kelima ada prosedur. Nah, jadi di sini bisa kita katakan yang namanya Computer Based Information System adalah seluruh aplikasi program komputer atau biasanya kita menyebutnya adalah software di bidang bisnis ya. Itu disebut dengan CBIS. Tuh, artinya adalah pemanfaatan teknologi komputer di bidang bisnis gitu ya. Di mana pemanfaatan teknologi komputer ini yang nantinya akan mengelola informasi, membantu mengelola informasi sehingga informasi itu bisa diproses lebih efektif, lebih efisien yang nantinya bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Itu yang disebut dengan Computer Based Information System. Kalau sekarang kita bisa lihat ya
contoh-contoh yang ada di sekitar kita gitu. Semua pekerjaan itu akan terbantu dengan adanya penggunaan komputer. Contohnya apa? Contohnya misalnya di era pandemi seperti ini di dunia pendidikan itu semuanya dialihkan dengan belajar daring. Nah, maka kampus itu perlu membangun sebuah sistem informasi belajar secara daring atau biasa dikenal dengan e-learning misalnya, gitu ya. Atau misalnya kita lihat di dunia bisnis seperti pemesanan tiket pesawat secara online, pemesanan tiket kereta, ataupun yang sering kita lakukan misalnya e-commerce ya, belanja secara online dan sebagainya gitu ya, banyak sekali. Atau misalnya di pemerintahan, di pajak misalnya, kita bisa melakukan pelaporan pajak tanpa harus datang ke kantor pajaknya, kita bisa melakukan pelaporan pajak secara online. Nah, itu kan banyak sekali penerapan-penerapan pemanfaatan teknologi komputer gitu ya. Nah, konsep dasar CBIS itu sendiri adalah tadi ya yang beberapa kali saya sampaikan bahwa di sini manajer itu kan nantinya yang akan membuat keputusan gitu ya, yang mengambil sebuah keputusan ataupun membuat keputusan, di mana ketika membuat sebuah keputusan maka seorang manajer itu ya butuh yang namanya informasi. Nah, bagaimana kemudian informasi itu bisa didapatkan dengan cepat dan tepat gitu ya, maka ya dibutuhkan dengan adanya pemanfaatan teknologi komputer. Nah, kalau di CBS itu sendiri ini lebih menggambarkan kelima sub sistem yang menggunakan komputer yang nantinya bisa menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini gambaran bagaimana kita menjustifikasikan CBIS. Jadi, misal nih di sebuah perusahaan gitu ya akan melakukan pengembangan sistem informasi manajemen yang berbasis komputer. Maka di sini ketika mau mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen yang berbasis komputer tadi, maka di sini ada pemakai. Pemakai ini nantinya pengguna katakanlah aplikasi tersebut gitu ya, pengguna akhir tuh. Nah, bisa juga manajer, pengguna akhirnya, ataupun nantinya orang-orang yang memang yang akan memakai aplikasi tersebut. Jadi si pemakai ini nantinya akan bekerja sama atau berkomunikasi dengan kelima spesialis informasi ini. Spesialis informasi ini adalah orang-orang yang ahli yang nantinya akan mengembangkan sistem informasi tersebut. Orang-orang yang ahli yang nantinya akan ibaratnya adalah membuatkan aplikasi tersebut gitu ya. Nah, orang-orang spesialis informasi itu apa saja? Ada si analis sistem. Nah, analis sistem ini di sini otomatis akan bekerja sama dengan si pengelola database, spesialis jaringan, pemakai, sama programmer. Karena apa? Karena langkah awalnya di sini. Di si analis sistem. Jadi nanti si analis sistem ini yang nantinya akan menganalisa bagaimana kemudian SIM ini dikembangkan, menganalisa kebutuhan fungsionalnya maupun kebutuhan non fungsionalnya. Misal kalau membuat aplikasi ini, maka apa nih kebutuhan di aplikasinya? Ada fitur-fitur apa saja? Nantinya bisa menghasilkan laporan apa saja? Ini si analis sistem. Nah, bagaimana kemudian analis sistem itu menentukan fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut? Ya si analis sistem ini maka harus berkomunikasi dengan si pemakai, karena kan nantinya pemakai yang akan memakai aplikasi tersebut. Kira-kira yang dibutuhin apa sih gitu. Contohnya misalnya membangun e-learning, maka si analis sistem ini harus bekerja sama dengan si pemakai. E-learningnya ini nanti bagaimana? Mau yang seperti apa? Oh, kalau bisa nanti di e-learningnya ini si dosen bisa ngupload materi, baik materi yang berupa PDF, misalnya kalau PDF, maupun materi yang bentuknya video. Kemudian nanti si dosen bisa melakukan upload tugas. Nanti si dosen bisa melakukan presensi atau absensi. Nah, itu kan perlu adanya komunikasi antara analis sistem dengan si pemakai. Gitu ya. Kemudian
setelah mengetahui menganalisa kebutuhannya apa saja, ya baik fungsional tadi maupun non fungsional. Kalau kebutuhan non fungsional itu terdiri dari kebutuhan kayak hardware softwarenya, gitu ya. Hardwarenya minimal speknya harus berapa, software nanti yang akan dipakai untuk mengembangkan sistemnya itu apa saja. Nah, kemudian nanti si analis sistem akan berkomunikasi atau bekerja sama dengan pengelola database. Nanti pengelola database ini yang akan membuatkan database-nya, sistem database-nya itu seperti apa gitu ya. Ada tabel apa saja untuk menampung data-data pada aplikasi tersebut. Kemudian si analis sistem ini juga bekerja sama dengan spesialis jaringan. Kita kira-kira butuh jaringan yang seperti apa. Dan kemudian analis sistem ini juga bekerja sama dengan programmer. Programmer inilah yang nantinya akan mengeksekusi, membuat codingan program sehingga aplikasi tersebut bisa jadi gitu ya, bisa jadi sebuah aplikasi yang nantinya bisa dipakai oleh si pemakai. Kemudian di sini juga ada operator ya. Operator ini nantinya akan membantu programmer juga berkaitan dengan misalnya kayak pemasangan printer di komputer dan sebagainya. Nah, ini ketika kita menjustifikasikan CBIS. Artinya ketika kita membangun sebuah sistem informasi manajemen, ya di sini harus ada yang namanya komunikasi dan kerjasama antara si pemakai dengan spesialis informasi ini, di mana spesialis informasi ini terdiri dari analis sistem, pengelola database, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Seperti itu. Kemudian, ini ya, tadi konsep dasar CBS itu berkaitan dengan 5 subsistem yang menggunakan komputer yang nantinya bisa menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. 5 subsistem itu adalah ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, ada sistem penunjang keputusan, ada otomatisasi kantor, dan sistem takar. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, di sini misalnya ada sebuah masalah, di mana ketika ada sebuah masalah, maka harus ada yang namanya pengambilan keputusan. Sehingga apa? Sehingga bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, tapi di sini untuk mengambil sebuah keputusan, maka harus dibutuhkan informasi. Nah, informasi ini dapat dari mana? Informasi ini diperoleh dari 5 subsistem tadi. Ada SIA, ada MIS, Management Information System, ada DSS, Decision Support System, ada OA, ya, Office Automation, dan ada ES atau Expert System ini, di mana di sini subsistem ini mengelola informasi dengan menggunakan teknologi komputer ya, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan sebuah keputusan yang nantinya keputusan ini bisa membuat pemecahan masalah, gitu, memberikan solusi. Nah, di sini ada penjelasannya ya. 5 subsistem tadi ada SIA, sistem informasi akuntansi. Kalau SIA ini biasanya sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, ya. Mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi user baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian ada sistem informasi manajemen. Ini tadi ya, sekelompok orang, seperangkat pedoman dan petunjuk peralatan pengolah data untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil data untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan sehingga menghasilkan informasi yang paling efisien. Yang ketiga ada sistem penunjang keputusan atau SPK. Ini sistem yang digunakan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang semi terstruktur, kemudian mendukung penilaian manajer serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Dan yang keempat, subsistem yang keempat ada otomatisasi kantor atau OA. Kalau OA ini adalah lebih ke penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi, baik komunikasi formal maupun komunikasi informal, gitu ya. Yang kelima ada sistem pakar atau biasa juga disebut dengan expert system, di mana sistem pakar ini adalah sistem berbasis pengetahuan atau knowledge based system yang menggunakan pengetahuan manusia untuk memecahkan masalah. Nah, sistem pakar ini tuh memiliki potensi untuk memperluas kemampuan pemecahan masalah manajer melebihi kemampuan normalnya. Jadi
ada juga ya aplikasi sistem pakar, di mana sistem pakar ini biasanya nanti tadi membantu seorang manajer ya dalam memecahkan sebuah masalah ya. Bahkan di aplikasi sistem pakar ini kemampuannya melebihi kemampuan dari manajer pada umumnya gitu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya model CBIS, di mana di sini ada masalah gitu ya. Harus ada keputusan di sini. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Langsung ke sini saja. Ini sistem informasi fungsional dalam CBIS. Sistem informasi fungsional, subsistem fungsionalnya di sini tadi ada SIA, SI pemasaran, SI manufaktur, SIK, SIHRD, dan SISDI. Nah, ini yang paling muncul adalah sistem informasi eksekutif yang memperoleh informasi ya dari sini, dari beberapa subsistem fungsional ya. Kemudian berkaitan dengan sistem informasi manajemen ya yang berbasis komputer, maka di situ kita harus paham yang namanya sebuah sistem itu pasti punya siklus hidup gitu ya. Apakah nantinya sistem tersebut akan dikembangkan lagi ataupun kemudian sistem tersebut akan dibuang kemudian dirubah dengan sistem yang baru. Nah, siklus hidup pengembangan sistem ini biasanya kita sebut dengan sistem life cycle gitu ya, atau bisa juga disebut dengan sistem development life cycle. Nah, siklus hidup sistem adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem subsistem informasi yang berbasis komputer. Nah, biasanya yang sering sebenarnya untuk siklus hidup pengembangan sistem itu ada banyak ya metodenya. Ada metode SDLC atau metode waterfall. Ya, ada juga kalau metode waterfall ini dia dilakukan dengan strategi top down design, artinya berurutan ya. Kalau ada juga yang metode pengembangan sistem ini ada yang namanya metode pengembangan iterasi, kemudian spiral, metode spiral, kemudian ada juga metode incremental ya, RAD, Rapid Application Development, dan sebagainya, ada banyak. Tapi memang yang paling klasik yang sering digunakan adalah metode waterfall ya, waterfall approach ini untuk pengembangan sebuah sistem. Nah, tahapan siklus hidup pengembangan sistem ini bisa kita lihat ya, dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap analisa, setelah dianalisa tahap perancangan, kemudian tahap penerapan, kemudian tahap penggunaan. Kenapa balik lagi ke perencanaan ya, yang tadi saya bilang tadi, yang namanya sebuah sistem itu punya siklus hidup. Apakah sistemnya kemudian mau diganti dengan yang baru atau kemudian dikembangkan lagi. Maka ya balik lagi ke sini ketika sistem tersebut dikembangkan lagi maupun diganti dengan sistem yang baru. Dimulai dari tahap perencanaan lagi, analisa, perancangan, penerapan, sampai penggunaan. Seperti itu ya. Bagaimana tahapan-tahapannya bisa kalian baca nih, sudah ada penjelasannya ya. Tahap perencanaan itu ngapain, tahap analisis itu ngapain, tahap perancangan itu ngapain, tahap penerapan itu seperti apa, dan tahap penggunaan itu seperti apa. Dan insya Allah nanti di pertemuan 5 akan saya kasih gambaran bagaimana kemudian tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem ya. Nah, untuk penerapan CBS itu sendiri, di sini dikatakan, walau banyak orang mungkin menyumbangkan keahlian khusus mereka pada pengembangan sistem berbasis komputer, tetapi pada akhirnya user juga yang nantinya bertanggung jawab atas siklus hidup sistem tersebut. Ya, karena kan yang paham mengetahui kebutuhan dan yang ada kebutuhan untuk menunjang organisasi atau perusahaan tersebut kan si usernya ya, maka ya user yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap siklus hidup sistem tersebut. Apakah sistemnya mau dikembangkan lagi atau sistemnya mau diganti dengan sistem yang baru. Contoh yang sistem yang dikembangkan gimana Bu? Misalnya dari sistem manual dilakukan penggantian sistem jadi sistem terkomputerisasi. Atau misalnya sudah terkomputerisasi nih tapi berbasis desktop. Mau dikembangin lagi, bagaimana kalau misalnya sistemnya bisa berbasis online gitu ya, artinya semua bisa mengakses di manapun dan kapanpun. Nah, itu contoh untuk
pengembangan sistem. Nah, user dalam hal ini adalah manajer. Jadi nanti yang bertanggung jawab untuk pengelolaan CBIS itu ditugaskan pada manajer. Ya. Nah, ini peran yang dilakukan manajer dan spesialis informasi. Tadi ya, spesialis informasi itu ada analis sistem, pengelola database, kemudian ada programmer, ada spesialis jaringan, dan ada operator. Itu spesialis informasi. Nah, ini peran yang dilakukan manajer dan spesialis informasi ini tadi yang akan membangun sistem informasi tersebut ya selama sistem siklus hidup berlangsung. Pada tahap perencanaan di sini manajer nanti yang akan mendefinisikan masalah. Nah, nanti spesialis informasi ini di tahap perencanaan ini akan mendukung gitu ya. Kemudian di tahap analisis di sini si spesialis informasi yang akan melaksanakan penelitian. Jadi menganalisa kira-kira yang dibutuhkan ketika ada masalah seperti ini, maka aplikasi yang akan dibangun, sistem yang akan dibangun itu seperti apa, fitur-fitur nanti yang akan diterapkan di aplikasi yang akan dibangun itu apa saja, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini manajer perannya adalah mengendalikan supaya apa? Supaya tadi ketika menganalisa pun yang dilakukan oleh si spesialis informasi ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Kemudian di tahap perancangan di sini ada si spesialis informasi ini melakukan perancangan sistem dan manajer di sini perannya adalah untuk mengendalikan ya, tetap mengawasi pada saat si analis sistem si spesialis informasi ini kemudian melakukan perancangan sistem. Di tahap 4 di penerapan, di sini spesialis informasi ini menerapkan sistem dan manajer tetap di sini melakukan pengendalian. Dan di tahap kelima, di tahap penggunaan, si spesialis informasi ini menyediakan sistem dan manajerlah nanti yang akan mengendalikan sistem tersebut. Ya, itu peran yang dilakukan antara manajer dan spesialis informasi. Nah, apa sih manfaat dari penggunaan komputer? Ada banyak ya. Yang pertama, dapat diperoleh atau availability, di mana dengan menggunakan komputer kita bisa mendapatkan informasi yang semula atau sebelumnya tidak dapat diperoleh, gitu ya. Contoh misalnya, dengan memanfaatkan komputer, kita bisa mendapatkan laporan misalnya ya berupa grafik ya, kemudian diagram yang dengan mudah gitu ya didapat, dengan cepat didapat gitu. Atau informasi-informasi lainnya yang tidak bisa dijangkau ketika kita tidak memanfaatkan teknologi komputer. Kemudian timelines, ketepatan waktu. Informasi yang dihasilkan oleh komputer diperoleh dalam waktu yang cepat dan tepat. Akurasi, ketelitian, informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih terjamin ketelitiannya. Kelengkapan atau completeness, informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih lengkap dan jelas. Kemudian presentation atau dilihat dari penyajian. Informasi yang dihasilkan dari proses komputer dapat disajikan menurut selera pemakai informasi tersebut. Kemudian penggunaan komputer dalam SIM dikatakan efektif dan efisien ketika seperti apa gitu ya. Ketika yang pertama volume data yang diolah dalam jumlah besar tuh ya, karena sangat membantu. Kemudian pengolah data atau pekerjaan yang berulang-ulang. Terus pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit, memerlukan file yang baik sehingga mudah menemukan kembali data-data yang diperlukan, dan memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, ini dikatakan efektif dan efisien ketika SIM-nya itu memang sudah mampu mengolah data yang diolah itu jumlahnya besar, mengolah data yang sifatnya berulang-ulang, karena kan ada ya banyak pekerjaan di sebuah perusahaan yang sifatnya itu berulang-ulang gitu, melakukan penggajian setiap bulan, melakukan pelaporan penjualan setiap bulan gitu. Kemudian pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit. Nah, itu bisa didapatkan solusinya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sebagainya. Nah, itulah gambaran tentang sistem informasi manajemen
manajemen bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi komputer untuk memudahkan gitu ya pengelolaan informasi di sebuah perusahaan ya, sehingga informasi itu didapatkan dengan mudah, dengan lebih efektif, lebih efisien, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dengan mudah ya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.